molestar. Me molestar. Carefully. We were sitting there swatting flies. Is he hot? Go find a thermometer. I saw he was hot because he was laying on top of me. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ratih Dwi Lestari Puji Utami dari dosen Prodi Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse dari Universitas Kusuma Usadara Surakarta. Ibu-ibu, di sini saya mau berbagi. Tujuan saya di sini adalah untuk berbagi mengenai edukasi flyer tentang penanganan kejang demam pada anak di rumah yang nanti dilakukan di Dusun Sanggrahan Karanganyar. Nah, untuk materinya yang pertama tadi ibu-ibu sudah menyimak terkait dengan video dari kejang demam ya. Mungkin dari ibu-ibu pernah ada yang anaknya atau keponakannya atau saudaranya atau kerabatnya yang memiliki kejang demam. Nah, tadi sudah dilihat di situ ciri-ciri dari kejang demam. Antara lain yang pertama, suhu badan mencapai 39 derajat Celcius atau lebih. Dan ciri yang pertama adalah dia bersuhu lebih dari 39 derajat Celcius. Nah, setelah itu ciri yang kedua adalah dia mengalami kehilangan kesadaran, ibu-ibu. Si anak akan mengalami kehilangan kesadaran, terus nanti nafasnya kadang berhenti beberapa waktu. Jadi kadang dia bernafas, terus berhenti nafas, terus bernafas lagi, seperti itu. Terus selanjutnya ada kekakuan pada tangan dan sendi. Nah, nanti dia mungkin bisa menggenggam tangan seperti ini terus-menerus atau tangannya malah menjauh dari badan terus-menerus seperti itu. Itu salah satu ciri dari kejang demam. Terus yang selanjutnya adalah kepala terkulai ke belakang dan gejala kejut yang kuat. Nah, tadi mungkin bisa dilihat ibu-ibu nggih dari videonya, ada kepalanya terkulai ke belakang dan ada gejala kejut yang kuat, jadi seperti ini. Nah, tadi bisa dilihat dari videonya. Terus kulitnya pucat kebiruan. Nah, biasanya di sini untuk kulit wajah ibu-ibu, kulit wajahnya itu akan tampak pucat, tetapi pada bibirnya atau pada ujung tangan atau ujung kaki, jari kaki itu dia akan mengalami kepucatan atau ke warna kebiruan, jadi warnanya agak sedikit kebiruan. Terus bola mata naik ke atas, jadi ketika ada serangan kejang itu bola matanya hitam-hitamnya ini naik ke atas, jadi kayak melihat ke atas seperti ini. Nah, itu salah satu tanda dari gejala kejang demam. Terus selanjutnya gigi terkatup. Nah, yang satu yang kelihatan jelas pada penderita kejang demam adalah pengatupan gigi. Nah, di situ biasanya ada gegetan seperti ini. Seperti itu. Jadi ada gigi yang terkatup seperti itu. Terus kadang juga disertai oleh muntah, ibu-ibu. Jadi kalau untuk bayi yang mengalami kejang demam itu juga disertai oleh muntah. Terus juga kadang dia tidak ada kontrol
terkait dengan BAB atau buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi kadang dia bisa BAB atau pipis pada saat mengalami serangan kejang. Seperti itu. Nah, kejang sendiri dibedakan menjadi dua ibu-ibu, yaitu ada kejang tonik dan kejang klonik. Jadi kalau kejang tonik itu ada gejala badannya terangkat dengan sisi tangannya ini terangkat seperti ini, seperti mau bertinju ya, posisi mau meninju. Nah, ini namanya kejang tonik dan badannya terangkat seperti ibu bisa melihat di gambar. Terus habis itu ada kejang klonik. Kejang klonik ini sebaliknya, kalau kejang tonik tadi dia ada kepala yang menunduk, ininya terangkat tapi badannya juga ikut terangkat. Tetapi kalau untuk kejang klonik ibu nanti berbeda. Jadi dia sama geget tapi kepalanya ke atas sama tangannya ke bawah. Mungkin bisa kelihatan dari saya ke tangannya ke bawah belakang seperti ini. Nah, seperti pada gambar. Seperti pada gambar di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk pada gambar. Terus ibu-ibu, apa tuh bahaya dari kejang demam? Jadi sebenarnya kejang demam itu dapat berbahaya jika yang pertama terjadi sumbatan jalan nafas, jika ada muntahan yang masuk ke dalam saluran nafas. Jadi nanti kalau melihat anak dengan kejang demam yang disertai muntah, jangan sampai muntahannya itu masuk ke dalam mulut. Nah, yang kalau masuk ke dalam mulut nanti bahayanya bisa masuk. Ya kalau dia masuk ke saluran pencernaan tidak apa-apa ibu-ibu. Tetapi kalau muntahan tadi masuk ke saluran nafas itu akan berbahaya. Sehingga nanti ada sumbatan jalan nafas. Kan apalagi bayi apalagi bayi, kalau bayi itu kan lubang nafasnya, lubang hidungnya itu kan masih kecil. Apalagi jika ada muntahan yang masuk ke dalam, itu bisa menyumbat saluran pernafasan. Nah, ini ibu-ibu bahaya yang kedua yaitu ada gangguan otak dan perkembangan jika kejang berlangsung lama. Jadi ibu-ibu ketika kejang berlangsung lebih dari 5 menit itu berisiko. Berisiko apa? Berisiko terjadi gangguan otak dan perkembangan jika kejang berlangsung lama. Nah, ada beberapa kasus di mana nanti untuk kejang demam sendiri bisa menjadi sebuah epilepsi seperti itu. Jadi dia itu bisa berisiko untuk berkembang menjadi sebuah epilepsi. Terus bahaya yang ketiga adalah adanya risiko jatuh jika berada di tempat tidur yang tinggi. Nah, jadi ketika bayi atau balita mengalami kejang demam, ketika dia mengalami kejang demam itu dia dapat ketika ditempatkan di kasur atau tempat tidur yang tinggi, itu nanti ketika terjadi kejang kan tidak ada kontrol ya, dia tidak tahu, dia tidak dapat mengontrol nafasnya, dia tidak dapat mengontrol kesadarannya, dia tidak dapat mengontrol gerakannya, sehingga bisa muncul resiko ibu-ibu. Jadi ketika dia bergerak pada saat serangan kejang, dia bergerak kaku, tahu-tahu minggir terus jatuh dari atas tempat tidur. Itu bahaya sekali. Sehingga memang kalau untuk pada anak atau balita yang mengalami kejang demam, memang diharuskan untuk selalu didampingi oleh orang tua seperti itu. Terus risiko cedera jika ada tahanan saat kejang berlangsung. Nah, ibu-ibu, ketika tubuh balita atau tangannya tadi yang ke sini posisi meninju atau mungkin posisinya lurus dan kaku, itu jangan dilakukan tahanan. Kalau semuanya dia tangannya gini, jangan coba untuk diluruskan, jangan. Biarkan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita mencoba untuk meluruskan pada saat dia mengalami kejang demam, ini nanti bisa berisiko. Berisiko apa? Terjadi patah tulang. Nah, karena kita ada menahan. Jadi biarkan saja. Jadi dibiarkan, jangan ditahan. Pastikan dia berada pada posisi atau tempat yang aman. Pastikan dia berada pada tempat yang aman. Terus selanjutnya bahaya kejang yang kelima adalah adanya risiko untuk terjadi serangan kejang berulang. Jadi ketika seorang anak atau balita yang pernah mengalami kejang sebelumnya pada saat masih bayi atau masih kecil, itu juga memiliki risiko untuk kembali terjadi serangan kejang pada saat demam tinggi. Jadi kalau kejang demam itu adalah kejang yang menyertai demam tinggi. Suhunya berapa ibu-ibu? Suhunya lebih dari 39 derajat Celcius. Seperti itu nggih.
Terus resiko lidah tergigit, yang resiko keenam untuk bahaya kejang demam. Jadi ketika seorang anak mengalami kejang demam, itu kan ada tahanan ya, ada gegetan ya. Di sini giginya terkatup, jadi dia ada katupan gigi. Nah, itu ketika giginya mengatup, yang dipastikan adalah jangan sampai lidahnya keluar. Kalau lidahnya keluar, nanti bisa tergigit. Jadi pas dia mengatup keras, terus lidahnya pada saat itu menjulur keluar, itu nanti lidahnya bisa berisiko untuk tergigit oleh gigi yang terkatup. Ibu-ibu, jika anak mengalami kejang demam, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, stop. Jangan panik. Tetap tenang. Longgarkan pakaian anak. Cek suhu. Kemudian cek nadi. Miringkan anak. Jaga jalan nafas tetap terbuka. Jangan memasukkan obat atau minuman atau benda apapun ke dalam mulut anak. Tempatkan pada alas datar. Jangan lakukan tindakan yang dapat mencederai anak atau jangan berikan tahanan pada anak. Jika kejang berlangsung lebih dari 5 menit, segera bawa ke dokter. Ibu, demikian tadi materi edukasi flyer penanganan kejang demam pada anak selama di rumah. Semoga materinya tadi bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, monggo bisa di-share di forum. Mungkin cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.